Bayangkan, orang yang paling kau percaya justru menjadi orang pertama yang meruntuhkan harga dirimu. Itulah hari ketika hidupku berubah. Satu kalimat dari suamiku meretakkan seluruh keyakinanku sebagai perempuan. Dan sejak saat itu, senyumku lenyap seketika. Halo sahabat kisah harian, terima kasih sudah hadir kembali. Malam ini aku ingin membagikan cerita yang begitu berat. Cerita tentang luka yang lahir dari seseorang yang seharusnya melindungiku. Sebelum masuk ke inti kisah, coba tulis kota asal kalian di kolom komentar. Karena aku ingin tahu dari mana saja keluarga besar kita menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah kehidupan lainnya. Aku masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana pagi itu dimulai. Tenang, sederhana, penuh harapan kecil yang selama beberapa tahun terakhir jarang sekali mampir ke hidupku. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. 5 tahun bukan waktu singkat. Banyak pasangan yang pada titik itu justru semakin kuat, saling memahami, dan mampu membaca perasaan pasangannya hanya dari gerak mata. Tapi bagiku, 5 tahun itu seperti perjalanan panjang yang penuh badai. Namun kupaksa terlihat cerah supaya tidak disebut gagal mempertahankan rumah tangga. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Udara di dapur masih dingin saat aku mengaduk bubur ayam buatannya sendiri. Menu sederhana, tetapi penuh niat baik. Aku tahu ia menyukai sarapan hangat setiap kali pulang lembur. Beberapa hari ini ia memang sering pulang larut. Entah alasan pekerjaan, atau alasan lain yang tak pernah ia jelaskan. Tapi aku tetap berusaha memperlihatkan perhatian, seolah semua baik-baik saja. Di meja makan, aku menata hidangan sambil membayangkan betapa bahagianya kalau hari itu bisa menjadi titik balik hubungan kami. Aku berharap ia melihat usahaku, meskipun sekecil apapun. Ada rasa gugup di dadaku saat menaruh bunga kesukaannya, bunga kertas yang kupetik dari halaman belakang. Bukan hadiah mewah, tapi setidaknya itu tanda bahwa aku masih mengingat setiap detail kecil tentang dirinya. Sambil menunggu, aku berdiri di dekat jendela ruang tamu, memperhatikan halaman rumah kecil yang kami bangun bersama. Dulu kami menanam pohon kecil di sudut kanan halaman, sebagai simbol bahwa hubungan ini akan tumbuh dan bertahan. Namun seperti pohon itu yang tak pernah berkembang karena kurang dirawat, hubungan kami pun demikian adanya. Hidup, tapi tak pernah benar-benar tumbuh. Jam menunjukkan pukul 8 lewat sedikit ketika suara pintu depan terbuka. Ia masuk tanpa senyum, tanpa sapaan, tanpa menoleh sekalipun ke arahku. Langkahnya berat, bukan karena lelah, tetapi seperti seseorang yang pulang ke tempat yang tidak ingin ia datangi. Aku siapkan sarapan, ucapku dengan suara pelan. Ia tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada meja makan, tapi bukan pada makanannya, melainkan pada vas kecil berisi bunga yang kutaruh dengan hati-hati. Entah mengapa tatapan itu membuatku merasa salah, seakan segala hal yang kulakukan bukanlah sesuatu yang layak diapresiasi. "Ini apa?" tanyanya datar. "Buat kamu," aku pikir. "Hari ini spesial," jawabku dengan suara hampir berbisik. Ia mendengus pelan, kemudian berjalan menuju kamar tanpa mengatakan apapun. Aku mengikuti di belakangnya, berharap ia sadar bahwa aku menunggu satu kata, satu senyuman, atau setidaknya pengakuan kecil atas niatku hari ini. Tapi ia seperti tak peduli. Seakan aku tak lebih dari bayangan yang kebetulan berada di rumah yang sama. Saat ia berganti pakaian, aku berdiri di ambang pintu. "Kamu ingat kan, hari ini?" Ia menatapku sekilas, lalu berkata, "Aku ada urusan keluarga nanti. Mereka datang, jangan repot-repot." Hanya itu. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada ekspresi bahwa hari ini berarti apapun. Hatiku jatuh. Namun aku masih mencoba bertahan, mencoba memaklumi bahwa mungkin ia sedang lelah atau sedang banyak pikiran. Siang hari keluarganya datang. Ibunya, adiknya, dan 2 sepupu yang cukup sering berkunjung. Mereka masuk dengan riang, membawa suasana rumah menjadi lebih hidup. Aku, seperti biasa, menyambut mereka dengan ramah. Aku membuat teh dan menyiapkan kue yang kubeli di pasar.
Meski suasana hatiku tak menentu, aku tetap berusaha menunjukkan sikap baik. Bukan demi mereka, tetapi demi kedamaian rumah tangga yang terus kupertahankan, meski retaknya sudah terlihat jelas. Rumah terasa penuh suara dan tawa. Namun aku menyadari betapa suamiku tidak sekalipun memandangku. Ia sibuk berbicara dengan keluarganya, seolah aku hanyalah pelayan yang kebetulan lewat untuk menyuguhkan makanan. Saat aku meletakkan gelas teh di meja, salah satu sepupunya bertanya, "Mbah, kok kelihatan capek? Kerja terus ya?" Sebelum aku sempat menjawab, suamiku memotong dengan nada meremehkan. "Capek dari mana? Dia di rumah terus. Aku saja yang kerja." Makanya aku bilang, aku sebenarnya malu punya istri seperti ini. Dunia seperti berhenti berputar. Kalimat itu keluar begitu ringan dari mulutnya, tapi pukulannya langsung menghantam dadaku. Ruangan yang tadinya penuh suara seperti mendadak hening. Aku melihat wajah keluarga mereka berubah kikuk, tapi tak ada satupun yang membelaku. Mereka hanya tersenyum canggung dan melanjutkan obrolan, seolah ejekan itu hal biasa dalam rumah tangga seseorang. Aku berdiri kaku, tanganku gemetar, rasanya ingin pergi ke kamar dan menangis. Tapi aku tahu jika aku melakukannya, ia hanya akan menganggapku lemah. Jadi aku memaksa diri tetap berdiri di sana, tetap tersenyum, meski hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Ia melanjutkan pembicaraan dengan santai, seperti baru saja membahas hal sepele, padahal kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Kalimat itu bukan hanya penghinaan, itu pengakuan publik bahwa ia menyesali keberadaanku dalam hidupnya. Aku tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi selama 1 jam setelah itu. Semua terasa seperti kabut tebal yang menutupi pikiranku. Aku hanya ingat berusaha tetap sibuk di dapur agar tidak harus melihat wajahnya. Setiap kali ku dengar suaranya, dada ini seperti ditarik kuat-kuat, membuat napasku sesak. Ketika akhirnya mereka pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Suamiku kembali ke kamarnya tanpa peduli apa yang kurasakan. Tak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, tidak ada penyesalan. Seakan kata-kata yang ia ucapkan tadi hanyalah hal biasa yang tidak perlu dipikirkan. Aku termenung lama. Aku mulai bertanya-tanya, kapan tepatnya semua ini berubah? Kapan ia berhenti melihatku sebagai pasangan hidup? Kapan aku berubah dari seseorang yang ia cintai menjadi seseorang yang ia hina? Dalam keheningan itu, ada satu hal yang paling menyakitkan. Bukan karena ia menghinaku di depan keluarganya. Bukan karena ia meremehkan semua usaha yang kulakukan. Yang paling melukai adalah kenyataan bahwa ia benar-benar merasa malu memiliki istri seperti diriku. Seolah-olah aku adalah beban yang mempermalukannya setiap kali ia mengingat tentang rumah tangga ini. Malam itu aku tidur tanpa air mata. Bukan karena aku kuat, tetapi karena aku terlalu lelah untuk menangis. Tubuhku mungkin terbaring di sampingnya, tetapi hatiku sudah pergi jauh. Seperti ada pintu yang tertutup perlahan, tetapi sangat pasti. Pintu kepercayaan yang selama ini kupaksa tetap terbuka. Dan sejak malam itu, sesuatu dalam diriku mulai mati. Bukan cintanya, bukan harapannya, tetapi senyumku. Senyum yang dulu mudah sekali hadir, meski hidup tidak selalu baik. Senyum yang dulu muncul setiap kali aku melihat wajahnya. Senyum yang menjadi bagian dari diriku. Hilang begitu saja, karena satu kalimat yang menghancurkan seluruh harga diriku sebagai seorang istri. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu bukanlah puncak dari luka yang akan datang. Itu hanyalah pintu gerbang menuju kenyataan pahit yang selama ini tak kulihat. Dan detik itu, hidupku mulai berjalan menuju arah yang tak pernah kubayangkan. Sejak hari itu, hidupku tidak lagi sama. Kalimat yang ia ucapkan, "Aku malu punya istri sepertimu," terus terputar dalam kepalaku seperti rekaman buruk yang tak bisa kuhentikan.
Bahkan ketika aku berusaha mengalihkan pikiran dengan pekerjaan rumah, suara itu kembali menghantamku tanpa ampun. Seakan kata-kata itu terpatri kuat di rongga dadaku dan tidak mau pergi. Pagi setelah penghinaan itu terjadi, aku bangun dengan perasaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Biasanya, meski hubungan kami sering terasa dingin, aku masih bisa menemukan secuil energi untuk memulai hari. Namun kali ini, tubuhku berat, seolah seluruh dunia menempel di bahuku. Aku berjalan ke dapur dengan tatapan kosong, mencoba menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi semuanya terasa hambar. Bahkan roti yang baru selesai dipanggang tidak memiliki wangi yang biasanya membuatku merasa hangat. Suamiku keluar dari kamar tanpa menatapku, seperti kemarin tidak terjadi apa-apa, seperti kata-katanya tidak pernah ia ucapkan. Seperti ia tidak menyadari bahwa kalimat itu menghancurkan sesuatu yang selama ini kupertahankan mati-matian. Rasa percaya diriku. Aku pergi, katanya singkat sambil mengambil kunci motor. Tidak sarapan dulu? Tanyaku mencoba terdengar biasa saja. Tidak lapar, jawabnya pendek. Lalu pintu tertutup. Meninggalkan aku sendirian dalam rumah yang terasa semakin asing. Aku duduk di meja makan, memandang sarapan yang kupersiapkan. Tanganku terkulai. Tidak ada tenaga untuk menggerakkan sendok sekalipun. Hanya keheningan yang menemaniku. Keheningan yang terasa lebih menusuk daripada penghinaan kemarin. Beberapa menit kemudian, aku akhirnya menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada hinaan itu sendiri. Aku mulai percaya bahwa mungkin ia benar. Mungkin aku memang tidak cukup baik. Mungkin aku memang istri yang tidak layak dibanggakan. Mungkin aku terlalu sederhana, terlalu biasa, terlalu tidak ada apa-apanya dibandingkan perempuan lain. Pikiran-pikiran itu datang tanpa izin, menyusup seperti racun yang perlahan merambat ke seluruh tubuhku. Hari demi hari setelah itu, perubahan sikapnya semakin jelas. Ia pulang makin malam, sering tanpa kabar. Saat kutanya apakah ada pekerjaan tambahan, ia hanya menjawab dengan ketus. Biasa, banyak urusan. Kata-katanya pendek, tajam, dan jelas bukan jawaban yang ingin dibicarakan lebih lanjut. Aku mencoba mencari kesalahan dalam diriku. Mungkin aku kurang cantik. Mungkin aku kurang bisa merawat rumah. Mungkin masakanku tidak enak. Mungkin aku membosankan. Mungkin aku tidak memenuhi standar yang ia harapkan. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri menjadi rutinitas baruku. Di depan orang lain, aku tetap tersenyum. Senyum palsu yang begitu rapi hingga sulit dibedakan dari yang asli. Aku tertawa ketika berbincang dengan tetangga, menjawab ramah ketika pedagang sayur memanggilku, dan bahkan pura-pura ceria saat keluargaku menanyakan kabar. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa malam sebelumnya aku menangis tanpa suara. Takut suamiku mendengar dan malah mengatakan aku manja. Kadang saat mencuci piring, aku memandang bayanganku di permukaan stainless sink yang berembun air. Wajah itu tampak berbeda, seperti wajah perempuan lain, lelah, kusut, dan kehilangan cahaya. Aku tidak tahu kapan tepatnya mataku kehilangan sinarnya. Mungkin saat ia mulai jarang pulang tepat waktu, mungkin saat ia berhenti bertanya bagaimana hariku, atau mungkin saat ia menyebutku sebagai sesuatu yang memalukan. Yang jelas, aku tidak lagi mengenali diriku. Tekanan mental itu semakin berat ketika aku mencoba menceritakan semuanya kepada sahabat lamaku, Rani. Suatu sore ia datang membawa jajanan pasar dan semangat yang biasanya menular. "Kamu kelihatan kurusan, kenapa?" tanyanya sambil menatapku lekat. Aku ingin menjawab jujur, ingin mengatakan bahwa suamiku merendahkanku di depan keluarganya, ingin mengatakan bahwa aku merasa tidak berarti, ingin mengatakan bahwa setiap malam aku tidur dengan dada sesak karena merasa gagal sebagai istri. Namun ketika kata-kata itu hampir keluar, aku malah berkata, "Ya, akhir-akhir ini kurang nafsu makan." Rani mengangguk mengerti, tetapi aku tahu ia tidak sepenuhnya percaya. Namun ia tidak mendesak,
Dan karena aku tidak memberikan penjelasan, ia mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Aku merasa lega sekaligus hancur. Aku takut terlihat lemah. Aku takut dianggap istri yang tidak mampu menjaga rumah tangganya. Aku takut cerita ini menyebar dan membuat orang memandangku dengan kasihan. Jadi, aku memilih memendam semuanya dalam diam. Setiap malam, aku menunggu suamiku pulang. Bukan karena ingin marah, tetapi karena ingin memastikan ia aman. Meski ia menyakitiku, sebagian hatiku masih peduli. Hatiku masih menganggapnya orang yang pernah membuatku jatuh cinta. Namun kepulangan itu selalu diwarnai suasana aneh. Ia masuk rumah tanpa suara, meletakkan tas, lalu langsung ke kamar mandi atau ke kamar. Tidak ada percakapan, tidak ada tanya bagaimana hariku, tidak ada sentuhan, tidak ada keintiman. Seakan kami bukan lagi pasangan, kami hanyalah dua orang asing yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Kadang aku mencoba memulai percakapan kecil. Kamu capek ya? Sudah makan belum? Mau aku buatkan minuman hangat? Namun jawabannya sering berupa anggukan dingin atau gumaman tak jelas. Bahkan ketika aku sengaja menyiapkan makanan kesukaannya, ia hanya melihatnya sebentar lalu berkata, "Aku sudah makan di luar." Padahal aku tahu ia bohong. Ia pulang dengan perut kosong, matanya lelah, dan pakaiannya masih berbau luar rumah, bukan restoran. Yang membuatku semakin terluka adalah sikapnya ketika ada orang lain. Di depan tetangga, ia bisa bersikap ramah. Di depan keluarganya, ia berpura-pura menjadi suami yang baik. Di kantor, teman-temannya bilang ia pria yang pengertian dan bertanggung jawab. Hanya di depanku, ia memperlihatkan sisi yang dingin dan menusuk. Ada saat-saat ketika aku bertanya pada diri sendiri, apa aku yang salah mencintai orang yang salah? Atau cinta memang kadang mempertemukan kita dengan orang yang akan mengajarkan luka paling mendalam? Beberapa kali aku mencoba mencari solusi. Aku membaca artikel tentang komunikasi dalam pernikahan, menonton video tentang memperbaiki hubungan, bahkan mencoba mengikuti tips menjadi istri lebih baik yang kutemukan di internet. Tetapi semua usahaku terlihat sia-sia. Ia tidak pernah benar-benar ingin memperbaiki apapun. Suatu malam, aku duduk di teras rumah sambil memeluk lutut. Langit gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Aku menatap kosong ke depan. Udara malam terasa dingin, tetapi tidak lebih dingin dari sikap suamiku. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang menembus kesadaranku. Tidak ada seorang pun yang tahu aku terluka. Tidak ada yang tahu aku menangis. Tidak ada yang tahu aku merasa sendirian, meski tinggal serumah dengan seseorang. Luka itu tak terlihat. Tak ada darah yang menetes. Tak ada lebam di tubuhku. Namun batinku memar, brus, hancur. Dan mungkin itulah luka yang paling sulit diperbaiki. Minggu demi minggu berlalu. Aku mulai kehilangan semangat untuk bangun pagi. Aku mulai malas merapikan rumah. Tidak karena malas, tetapi karena merasa tidak ada yang menghargai semua itu. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Jika aku membersihkan rumah, ia bilang aku terlalu berlebihan. Jika aku tidak membersihkan rumah, ia bilang aku tidak becus. Aku selalu salah, selalu kurang, selalu tidak cukup. Tanpa kusadari, aku mulai tenggelam dalam kebiasaan berdiam diri di kamar. Kadang aku hanya duduk memandangi dinding, tidak memikirkan apapun, tetapi membiarkan waktu berjalan begitu saja. Seperti tubuhku ada di sini, tetapi jiwaku berada entah di mana. Lalu ada satu kejadian kecil yang membuatku sadar betapa parahnya kondisiku. Suatu sore, aku memecahkan gelas saat mencuci piring. Pecahannya melukai ujung jariku. Aku melihat darah keluar, namun tidak merasakan sakit. Tidak ada reaksi, tidak ada refleks menarik tangan, tidak ada rasa kaget. Hanya tatapan kosong pada luka yang mengucurkan darah. Saat itu aku tersadar, aku sudah terlalu mati rasa, terlalu terbiasa tersakiti, hingga kesakitan fisik pun tidak lagi terasa. Itulah saat ketika aku benar-benar memahami betapa dalam luka yang tak pernah terlihat orang lain itu merusak diriku dari dalam.
Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Aku tidak lagi mencari alasan untuk membela suamiku di dalam pikiranku. Aku mulai melihat kenyataan bahwa mungkin ia memang tidak peduli. Mungkin ia sudah tidak lagi mencintaiku. Mungkin ia hanya menunggu waktu tepat untuk pergi. Dan pemikiran itu membuatku semakin tenggelam dalam kemurungan yang sulit dijelaskan. Namun satu hal yang tidak pernah ku tahu adalah, luka ini baru permulaan. Aku belum sadar bahwa ada rahasia besar yang sedang ia sembunyikan. Sesuatu yang jauh lebih menusuk daripada penghinaan. Sesuatu yang akan membuatku mempertanyakan seluruh hidupku bersamanya. Dan luka itu akan terbongkar pada momen yang sama sekali tidak pernah aku duga. Hari itu sebenarnya berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Sunyi, hambar, dan penuh rasa penasaran yang tidak pernah terjawab. Suamiku pulang semakin larut selama beberapa minggu terakhir, dan setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama, urusan kerja. Meski aku mencoba percaya, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Entah kenapa, firasatku mengatakan ada yang disembunyikannya. Malam itu, hujan turun cukup deras. Hawa dingin menembus dinding rumah kecil kami, membuatku menggigil meski sudah menyelimuti diri dengan kain tebal. Suamiku belum pulang. Jam di dinding hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Biasanya, meski pulang tidak tentu, minimal ia mengirim pesan singkat. Namun malam itu tidak ada apapun. Tidak ada dering telepon, tidak ada pesan masuk, tidak ada kabar. Aku menatap layar ponsel berkali-kali, seperti menunggu sesuatu yang tahu-tahu muncul. Tapi tidak ada. Dan setiap menit terasa lebih panjang dari sebelumnya. Aku duduk di sofa ruang tamu sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Mataku berat, tapi pikiranku tidak membiarkan tubuh ini beristirahat. Rasa cemas bercampur dengan rasa takut dan rasa curiga yang semakin hari semakin tumbuh di dalam pikiranku. Aku mencoba mengusir pikiran buruk, tetapi semakin ku coba, semakin kuat ia kembali. Tepat saat aku hampir menyerah untuk menunggu, suara pintu depan terdengar. Pelan, seperti seseorang yang tidak ingin diketahui sudah pulang. Suamiku masuk dengan langkah ringan, berbeda dari biasanya. Ia bahkan tidak terlihat lelah. Yang lebih aneh, ia tersenyum kecil saat melihat ponselnya, bukan saat melihatku. Ia tidak sadar aku sedang duduk di sofa, karena lampu ruang tamu sengaja aku padamkan. Saat ia menoleh, ia sedikit terkejut. "Kok belum tidur?" katanya datar, alih-alih menanyakan apakah aku baik-baik saja. "Aku nunggu kamu," jawabku pelan. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan menuju kamar tanpa menjelaskan apapun. Aku memperhatikannya, gerak-geriknya aneh, tidak seperti suami yang habis pulang kerja lembur. Tidak ada kelelahan, tidak ada bau keringat. Parfum yang ia pakai bahkan masih terasa segar. Ada sesuatu yang janggal. Aku menunggunya masuk kamar mandi sebelum akhirnya berdiri dan menuju meja makan untuk membereskan barang-barang. Dan di sanalah kebetulan itu terjadi. Aku melihat sesuatu yang tidak biasanya. Ponselnya tergeletak begitu saja di meja, tanpa dikunci atau disembunyikan seperti biasanya. Suamiku selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi. Bahkan saat mandi sekalipun, ia biasanya membawa ponsel ke dalam kamar mandi. Alasan yang dulu sempat kukira adalah kebiasaan saja. Tapi sekarang aku sadar, itu mungkin bukan sekedar kebiasaan. Itu mungkin cara agar aku tidak pernah bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Malam itu mungkin karena terlalu lelah atau panik atau terburu-buru, ia tidak sempat membawanya. Jantungku berdebar. Ada perasaan bersalah karena ingin melihat isinya, tetapi ada juga rasa takut pada apa yang akan kutemukan. Beberapa detik aku berdiri diam, menatap ponsel itu. Memikirkan apakah aku harus mengambilnya atau tidak. Namun rasa penasaran, rasa sakit, dan rasa ingin tahu akhirnya lebih kuat daripada logika. Tanganku perlahan meraih ponsel itu. Layar ponsel menyala tanpa kunci. Mungkin ia lupa mengunci. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan sesuatu padaku. Atau mungkin ini saatnya aku melihat kebenaran yang selama ini kusembunyikan di balik dalih percaya pada pasangan. Saat layar terbuka, pesan-pesan baru masuk dari seseorang bernama Mira.
Aku tidak mengenal nama itu. Tidak pernah mendengarnya disebut dalam rumah tangga kami. Tidak pernah ada tanda-tanda keberadaannya. Namun isi pesan yang muncul membuat darahku berhenti mengalir untuk sesaat. Udah pulang sayang. Hati-hati ya di jalan. Jangan ngebut. Besok ketemu lagi, aku kangen. Tanganku langsung gemetar. Rasanya seperti ada pisau ditusukkan perlahan ke dadaku. Sesak, perih, panas, tapi tidak bisa berteriak. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutku. Hanya suara detak jantung yang beradu dengan suara hujan di luar. Aku membuka percakapan lainnya. Pesan-pesan itu penuh dengan panggilan sayang, emotikon hati, rencana pertemuan, dan curhatan yang tidak pernah ia bagi kepadaku. Namun yang paling menusuk bukanlah isi percakapannya, melainkan satu pesan yang muncul beberapa detik kemudian. Jangan takut, aku selalu bangga berdampingan denganmu. Aku membeku. Pesan itu seperti tamparan keras yang membuatku kehilangan nafas. Bangga berdampingan. Kalimat yang justru tidak pernah aku dengar dari suamiku. Kalimat yang aku tunggu selama bertahun-tahun, tapi ternyata diberikan kepada orang lain. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena pengkhianatan itu, tetapi karena aku mulai menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Mungkin alasan ia menghina aku di depan keluarganya bukan karena aku tidak cukup baik, tetapi karena ia sedang membandingkanku dengan wanita itu. Wanita yang mungkin lebih muda. Wanita yang mungkin lebih cantik. Wanita yang mungkin lebih berani. Wanita yang membuatnya berasa bangga. Wanita yang membuatnya lupa bahwa ia punya istri di rumah. Istri yang selalu menunggu. Selalu berusaha. Selalu menjaga. Aku menutup mulut dengan tangan agar suaraku tidak terdengar. Tangisku pecah dalam diam, seperti hujan di luar yang semakin deras. Rasanya seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun, hancur dalam hitungan detik. Beberapa menit kemudian, suamiku keluar dari kamar mandi. Aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali ke meja, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun aku tidak bisa menutupi mataku yang masih merah. Nafasku cepat. Dadaku sesak. Tanganku gemetar. Ia terlihat panik sesaat. Lalu bertanya, "Kamu kenapa?" Aku ingin berteriak. Ingin menamparnya. Ingin menanyakan kenapa ia tega. Namun aku terlalu syok. Suaraku hilang. Bibirku kaku. Aku hanya menatapnya tanpa kata. Ia menatap ponselnya. Wajahnya langsung berubah pucat. Ia tahu aku sudah melihatnya. Aku bisa jelasin, katanya terbata-bata. Tubuhku melemah. Aku meraih sandaran kursi untuk tetap berdiri. Apa yang mau kamu jelasin? Suaraku bergetar, hampir tidak bisa didengar. Kamu bangga berdampingan dengan dia, tapi malu punya istri seperti aku. Ia terdiam. Dan keheningan itu adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah kuterima. Seketika aku merasa seluruh dunia mengempis. Tidak ada pembelaan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya diam. Diam yang mengonfirmasi semua kecurigaanku. Pengkhianatan itu nyata. Penghinaan itu disengaja. Perasaanku selama ini benar. Ia memang tidak mencintaiku lagi. Malam itu, aku pergi ke kamar tanpa bicara lagi. Aku menutup pintu perlahan agar tidak memecah kesunyian. Meski hatiku sendiri sudah pecah berkeping-keping. Di dalam kamar, aku duduk di lantai dan menangis sendirian. Bantal basah, pakaian basah, mataku bengkak. Tapi rasa sakit itu tidak mau pergi. Pengkhianatan memang tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dalam bentuk pesan pendek. Dalam bentuk senyum kecil yang bukan untuk kita. Dalam bentuk ponsel yang lupa dikunci. Dalam bentuk keheningan yang tidak mau menjelaskan apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku sudah jatuh terlalu jauh mencintai seseorang yang tidak berusaha mempertahankan rumah yang kami bangun bersama. Dan mulai malam itu pula, aku tahu, hidupku akan berubah selamanya. Malam itu aku tidak tidur.
Bukan karena tidak mau, tetapi karena tubuhku menolak untuk beristirahat. Kepalaku penuh dengan suara-suara yang saling bertabrakan. Kata-kata suamiku, pesan dari perempuan itu, dan kenyataan bahwa seluruh hidupku berubah hanya karena satu layar ponsel yang lupa dikunci. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan mereka berdua muncul, tertawa, berbicara, merencanakan pertemuan. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aku duduk bersandar di dinding kamar, memeluk lutut, berusaha menenangkan napas yang terasa semakin berat. Rumah yang selama ini kujaga agar tetap hangat, berubah menjadi tempat yang membuatku seperti tercekik. Udara malam terasa pekat, dan tangisanku, meski ku tahan, tetap mengalir tanpa henti. Di luar kamar, aku bisa mendengar suamiku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Langkahnya gelisah. Sesekali ia berhenti tepat di depan pintu kamar ini, seakan ingin masuk dan bicara, tetapi tidak jadi. Bahkan keberaniannya pun tidak cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang ia buat sendiri. Aku mendengar napasnya berat, seperti seseorang yang sedang dihantui rasa bersalah, atau mungkin hanya takut rahasianya mulai berbongkar seluruhnya. Ketika subuh tiba, mataku sembab dan tubuhku lelah seakan habis berlari jauh. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah aku rasakan selama bertahun-tahun. Sebuah getaran kecil di dada, bukan karena takut, tetapi karena marah. Mungkin untuk pertama kalinya, aku tidak ingin berdiam diri lagi. Selama ini, aku menjadi seseorang yang terlalu pasrah, terlalu ingin menjaga rumah tangga ini, terlalu takut kehilangan. Tapi malam itu, aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pernikahan. Aku kehilangan rasa hormat pada diriku sendiri. Dan ketika seseorang kehilangan harga dirinya, ia tidak lagi takut untuk melawan. Suamiku masih di ruang tamu ketika aku membuka pintu kamar. Ia berdiri dengan wajah pucat, rambut berantakan, dan tatapan yang tidak fokus. Seperti seseorang yang menghabiskan malam bukan untuk tidur, melainkan mencoba menyusun kebohongan baru. Kita bicara. Kataku pelan tetapi tegas. Ia menelan ludah. Aku bisa jelasin semuanya. Aku tidak butuh penjelasan. Ucapku sambil menatapnya. Aku butuh kejujuran. Ia terdiam. Matanya beralih kemana-mana seakan mencari kalimat yang tepat untuk memoles kebohongannya. Tetapi tidak ada kalimat yang bisa menyembunyikan fakta bahwa ia telah mengkhianati kepercayaan yang kubangun sejak hari pertama kami menikah. Aku berjalan melewatinya dan duduk di kursi ruang tamu. Tanganku gemetar tetapi suaraku stabil. Seberapa lama? Ia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Seberapa lama kamu bersama perempuan itu? Mira. Nama itu meluncur dari mulutku seperti pedang. Aku melihat rahang yang mengeras. Ia panik, jelas terlihat. Aku baru kenal dia beberapa bulan. Katanya terbata-bata. Tapi itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami cuma berhenti. Nada suaraku naik sedikit. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku membiarkan emosiku muncul. Aku sudah lihat sendiri pesannya. Jangan bohong lagi. Ia terdiam lagi. Keheningan itu menjadi bukti bahwa semua kecurigaanku benar. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Jadi selama ini kamu menghina aku, bukan karena aku tidak cukup baik, tetapi karena kamu sudah membandingkan aku dengan dia. Ia tidak menjawab. Dan keheningan itu kembali menjadi pisau yang menusuk lebih dalam dari kata-kata. Kenapa? Tanyaku akhirnya. Suaraku pecah. Apa salahku? Apa aku terlalu membebanimu? Apa aku kurang cantik? Kurang pintar? Kurang apa? Ia menutup wajah dengan tangan, seperti seseorang yang ingin kabur dari kenyataan. Aku bingung. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuatku tersenyum pahit. Bagaimana mungkin seseorang yang membuat kerusakan sebesar ini tidak tahu alasannya? Itu bukan kebingungan, itu ketidakjujuran. Aku berdiri, menatapnya lurus. Aku bukan istrimu jika kamu ingin perempuan lain berdampingan denganmu. Jika kamu bangga pada dia, pergi. Tidak ada yang menahannya. Ia langsung menoleh dengan mata melebar. Jangan bilang begitu. Kamu marah. Aku tahu. Tapi tolong, jangan ngomong cerai. Aku belum siap.
Kata cerai seakan membuatnya tersentak. Bukan karena takut kehilangan aku, tetapi karena takut tampak buruk di mata orang lain. Aku menahan napas, mencoba menguasai diriku. Kamu tidak siap kehilangan aku, tapi kamu siap menyakiti aku. Kamu tega membuat aku merasa tidak bernilai. Kamu tega merendahkan aku di depan keluargamu. Ia menunduk. Aku hilaf. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena ironi yang menyakitkan. Hilaf? Hilaf tidak terjadi selama berbulan-bulan. Hilaf tidak mengirim pesan mesra. Hilaf tidak membuat janji-janji manis. Hilaf tidak membuatmu bangga pada orang lain, sementara kamu malu pada istrimu sendiri. Ia tidak menjawab. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pertanggungjawaban. Hanya diam. Diam yang selama ini menutup banyak hal. Diam yang selama ini kusebut sebagai ketenangan. Diam yang ternyata adalah jerat pengkhianatan. Aku menarik napas panjang. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi diam. Ia menatapku bingung. Maksudmu? Aku tidak akan lagi menjadi istri yang menunggu, yang berusaha, yang selalu memaafkan. Aku tidak akan lagi membiarkanmu memperlakukan aku seperti ini. Aku merasa tubuhku bergetar, bukan karena takut, tetapi karena keberanian yang selama ini terkubur jauh di dalam hatiku, kini muncul ke permukaan. Untuk pertama kalinya, aku merasa diriku berarti. Untuk pertama kalinya, aku memperjuangkan sesuatu yang bukan hanya tentang rumah tangga, tetapi tentang diriku sendiri. Aku ingin jeda, kataku akhirnya. Jarak, waktu untuk memikirkan semuanya. Ia panik. Jangan, tolong jangan pergi. Aku bukan pergi, jawabku pelan. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Ia mendekat, mencoba mencengkram tanganku. Aku mundur satu langkah. Jangan sentuh aku dulu. Kamu sudah melewati batas yang tidak bisa dihapus hanya dengan permintaan maaf. Jadi kamu mau apa? Suaranya pecah. Aku mau kamu berhenti berbohong, jawabku. Jika kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini, putuskan hubunganmu dengannya. Jika kamu tidak bisa, aku yang pergi. Ia terdiam lama. Sangat lama. Dan dari diamnya, aku tahu jawabannya. Ia tidak menjawab karena ia tidak berani memilih. Tidak berani melepaskan aku, tidak berani melepaskan dia. Ia ingin semuanya, tanpa memikirkan siapa yang terluka. Dan saat itulah, aku tahu, aku sudah tidak memiliki tempat dalam hidupnya. Keberanian itu semakin kuat dalam diriku. Keberanian yang selama ini hilang karena aku terjebak dalam harapan palsu bahwa pernikahan bisa diperbaiki hanya dengan menahan luka dan mengalah tanpa batas. Aku berjalan menuju kamar, mulai mengemas beberapa pakaian. Suamiku mengikuti dari belakang, mencoba menghentikanku. Tetapi kali ini aku tidak berhenti. Aku tidak menoleh. Setiap pakaian yang kulipat seperti bacaan doa yang membuatku semakin yakin. Aku harus pergi dari rumah ini, jika ingin menyelamatkan diriku sendiri. Jangan pergi, katanya lagi. Suaranya semakin bergetar. Aku menutup koper, lalu berdiri sambil menatapnya dengan mata yang tidak lagi dipenuhi air mata, hanya ketegasan. Sayang bukan berarti harus bertahan dalam luka, ucapku pelan tapi tajam. Kadang pergi adalah satu-satunya jalan untuk tetap hidup. Ia jatuh terduduk di lantai. Mungkin menyesal, mungkin takut, mungkin hanya kehilangan kendali. Tapi aku tidak lagi bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang hanya panik karena masa depan yang ia bangun di luar sana terancam terbongkar. Jika kamu benar-benar ingin aku kembali, kataku sebelum melangkah keluar rumah. Buat aku percaya bahwa kamu layak diperjuangkan. Karena saat ini, kamu tidak. Aku keluar rumah dengan langkah yang goyah namun pasti. Udara pagi menampar pipiku. Dingin, tetapi justru membuatku merasa bebas. Jalanan masih sepi. Hanya suara burung dan angin yang menemani kepergianku.
Selama ini aku selalu takut meninggalkan rumah itu. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa lebih aman berada di luar daripada di dalamnya. Dan tepat pada momen itu, aku sadar. Keberanian yang lama terkubur, akhirnya bangkit kembali. Kepergianku dari rumah itu bukanlah langkah yang mudah. Meski koper kecil yang kubawa terasa ringan, namun beban di dadaku seakan bertambah berkilo-kilo beratnya. Setiap langkah terasa seperti perjalanan panjang yang memaksaku melihat kenyataan pahit. Aku meninggalkan rumah yang selama ini kubangun dengan cinta, tapi rumah itu kini tidak lagi menjadi tempat pulang. Rumah itu telah berubah menjadi ruang penuh kebohongan, penghinaan, dan luka yang tidak bisa kuabaikan lagi. Pagi itu udara dingin menusuk kulit, tapi tidak sedingin sikap suamiku selama berbulan-bulan terakhir. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit ketika aku melangkah menjauh dari halaman rumah. Jalanan masih lengang, hanya terdengar suara motor jauh di ujung jalan. Aku berhenti sejenak, menatap rumah itu, rumah yang dulu penuh tawa, yang dindingnya pernah mendengar doa-doa terbaikku. Dan sekarang, dinding yang sama menjadi saksi bisu dari pernikahan yang retak. Hatiku bergetar, namun kakiku tidak berhenti melangkah. Aku memutuskan pergi ke rumah orang tuaku. Meski aku tahu mereka akan terkejut, aku tidak punya tempat lain yang membuatku merasa aman. Orang tuaku tinggal di desa kecil, sekitar 1 jam perjalanan dari kota. Aku naik angkutan umum sambil memeluk tas di pangkuan, menunduk agar orang-orang tidak melihat mataku yang merah. Dalam perjalanan itu, pikiranku berputar cepat seperti angin ribut yang tidak bisa dikendalikan. Sesampainya di rumah orang tua, ibuku membukakan pintu dengan ekspresi bingung. "Loh, Nak, kok pagi-pagi sudah sampai sini? Kamu sakit?" Pertanyaan itu membuat hatiku seperti diremas. Aku mencoba tersenyum, tetapi bibirku bergetar. Ibu memandangku lama, kemudian menarikku masuk dan memelukku tanpa bertanya apapun lagi. Pelukan itu membuat bendungan air mataku pecah. Aku menangis di pundaknya, seperti anak kecil yang membutuhkan perlindungan. Ayah keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ketika melihatku menangis, beliau tidak menyerbu dengan pertanyaan. Beliau hanya duduk, memandangku dan berkata dengan suara lembut, "Kalau kamu capek, istirahat dulu. Ceritanya nanti saja." Aku terisak semakin keras. Tanpa kata-kata pun aku tahu mereka mengerti bahwa ada sesuatu yang sangat besar terjadi. Setelah cukup tenang, aku mulai bercerita. Tidak semuanya, hanya bagian yang mampu kuucapkan tanpa hancur kembali. Tentang suamiku yang berubah, tentang penghinaan di depan keluarganya, dan akhirnya tentang perempuan lain. Ibu menutup mulutnya, terkejut. Sedangkan ayah memejamkan mata panjang, seperti mencoba menahan amarah. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanya ibu lirih. "Aku takut. Aku malu," jawabku sambil menunduk. Ayah berkata, "Malunya bukan di kamu. Malu itu seharusnya ada pada laki-laki yang tidak bisa menjaga amanahnya." Kata-kata itu membuatku meneteskan air mata lagi. Ada sesuatu yang sangat menenangkan ketika seseorang akhirnya berdiri di pihakku. Selama ini aku merasa sendirian, menghadapi semuanya seorang diri. Tetapi di rumah ini, aku tidak lagi sendirian. Hari-hari berikutnya di rumah orang tua terasa seperti pemulihan yang panjang. Aku banyak tidur, banyak menangis, dan banyak termenung. Setiap kali ponselku berdering, jantungku berdebar, takut, benci, dan marah bercampur menjadi satu. Hampir semua panggilan berasal dari suamiku. Pada hari pertama, ia menelpon lebih dari 10 kali. Pesannya dipenuhi kata-kata meminta maaf, menyuruhku pulang, mengatakan bahwa ia menyesal. Tapi aku tidak membalas. Entah kenapa aku sudah tidak percaya lagi. Ketika seseorang menghancurkan bagian terdalam dirimu, kata maaf tidak cukup untuk memperbaikinya. Hari kedua, pesannya berubah menjadi panjang dan memohon. Hari ketiga, nada komunikasinya berubah. Tidak lagi memohon, tetapi mulai menyalahkanku. "Kamu terlalu lebay. Kita bisa selesaikan ini tanpa kamu pergi. Kamu bikin aku malu di depan keluarga." Pada pesan itulah aku benar-benar sadar. Ia hanya takut kehilangan kendali, bukan kehilangan aku. Sore itu, aku duduk bersama ayah di teras rumah. Beliau memandang sawah di depan rumah sambil berkata, "Kalau seseorang sudah berani menyakiti hati kita berkali-kali,
Itu tandanya dia tidak menghargai kita. Kamu harus pikirkan baik-baik apa langkah selanjutnya. Ayah tidak akan memaksamu kembali, tapi ayah ingin kamu bahagia. Aku terdiam lama. Ayah menambahkan, kadang hidup memaksamu memilih jalan yang tidak mudah. Tapi jalan yang susah bukan berarti salah. Kata-kata itu menancap kuat di hatiku. Malamnya, aku membaca ulang semua pesan suamiku. Ada satu pesan terakhir yang membuatku benar-benar membulatkan tekad. Aku tidak bisa tinggalkan Mira begitu saja. Tapi kamu tetap istriku. Tolong pahami aku. Pesan itu menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir yang mungkin masih tertinggal dalam diriku. Jadi, ia tidak bisa melepaskan perempuan itu, tetapi ingin aku tetap menjadi istrinya. Ia ingin dua-duanya. Ia ingin aku tetap di rumah sebagai istri legal, tapi ingin perempuan itu sebagai pelarian. Dadaku terasa panas. Inilah saatnya aku mengambil langkah paling pahit. Langkah yang selama ini kutakuti. Tetapi langkah yang akhirnya menyelamatkan hidupku. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Bukan untuk rujuk. Bukan untuk memaafkan. Tetapi untuk mengakhiri segala sesuatu yang menahan kebebasanku untuk bernafas. Saat aku membuka pintu rumah itu, suamiku berlari ke arahku. "Kamu pulang?" Wajahnya terlihat campuran antara lega dan ketakutan. Ia mencoba memelukku tetapi aku mundur. "Kita harus bicara," kataku tegas. Ia terdiam. Kami duduk di ruang tamu. Ruangan yang dulu menjadi tempat kami menonton film bersama. Tetapi kini terasa dingin dan asing. Ini tidak bisa diteruskan, ucapku tanpa berbelit-belit. Ia menatapku dengan mata membesar. "Jadi kamu mau cerai?" "Ya," jawabku sebelum ia selesai. Ia terperangah. Mungkin ia pikir aku akan kembali seperti sebelumnya. Patuh, pasrah, diam, dan menerima apapun yang ia lakukan. Tapi perempuan yang duduk di depannya hari itu bukan lagi perempuan yang ia hina di depan keluarganya. Aku telah berubah. "Kamu bisa bilang aku lebay, sensitif, atau apapun," kataku dengan suara mantap. "Tapi aku tidak akan tinggal dalam pernikahan yang membuatku hancur sedikit demi sedikit." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, frustrasi. "Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi kamu tidak boleh ambil keputusan sepihak seperti ini." "Aku tidak ambil sepihak," jawabku pelan. "Kamu yang membuat keputusan itu duluan, ketika kamu memilih dia." Ia menatapku, kehilangan kata-kata. "Aku sudah cukup tersakiti," lanjutku. "Aku memilih pergi sebelum diriku hancur sepenuhnya." "Terus rumah tangga ini gimana?" Suaranya meninggi. "Aku bukan rumah tangga. Aku manusia. Dan aku berhak disayangi, bukan disakiti." Suasana hening. Sangat hening. Suara jam dinding terdengar jelas di antara kami. Tik, tik, tik. Seolah menghitung waktu sampai segalanya resmi berakhir. Setelah percakapan itu, aku kembali ke rumah orang tua dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena perpisahan itu tidak menyakitkan, justru sebaliknya. Itu keputusan paling pahit dalam hidupku. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernafas tanpa merasa sesak. Beberapa hari kemudian, prosedur perceraian dimulai. Ada banyak dokumen yang harus diurus, banyak pertanyaan yang harus dijawab, dan banyak kenangan yang harus dihadapi. Tetapi setiap tanda tangan yang kutorehkan, setiap halaman yang kututup, terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan. Ketika resmi selesai, aku pulang ke rumah orang tua dengan membawa secari kertas. Bukan kertas penghancur hidup, melainkan kertas yang memulai babak baru. Meski air mata jatuh, ada rasa lega menyelinap di antaranya. Dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku mungkin kalah dalam pernikahan ini,
Tapi aku tidak akan kalah dalam hidupku. Langkah pahit itu akhirnya menjadi langkah pertama menuju hidup yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih memuliakan diriku sendiri. Hari-hari setelah proses perceraian selesai adalah masa yang terasa aneh dalam hidupku. Aneh bukan karena aku menyesal atau ragu, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, hidupku terasa sunyi. Sunyi yang berbeda dari kesunyian saat masih tinggal serumah dengan seseorang yang tak lagi mencintaiku. Sunyi kali ini adalah keheningan yang bersih, bukan keheningan yang menyesakan. Aku bangun setiap pagi tanpa merasa takut mendengar suara pintu dibanting. Aku tidak lagi duduk menunggu seseorang yang mungkin pulang atau mungkin tidak. Aku tidak lagi memeriksa ponsel dengan cemas, takut menemukan pesan yang bisa menghancurkan hatiku. Hidupku mendadak sederhana, dan justru disitulah aku menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Proses memulihkan diri tidak terjadi dalam sehari. Tidak ada tombol ajaib yang bisa menghapus seluruh kenangan pahit atau luka yang sudah kadung melekat. Ada malam-malam ketika aku tiba-tiba menangis tanpa alasan. Ada pagi-pagi ketika aku bangun dengan rasa kosong di dada, seperti kehilangan arah. Tetapi aku menyadari bahwa ini bagian dari penyembuhan. Luka yang dalam tidak sembuh hanya dengan waktu. Ia sembuh ketika diberi ruang, diterima, dan tidak disangkal. Di rumah orang tua, aku mendapatkan ruang itu. Ibu selalu berada di sisi tanpa memaksakan apapun. Ayah memberikan kebebasan untuk diam, merenung, dan menata hidup kembali tanpa tekanan. Setiap sore ayah mengajakku duduk di teras, memandangi sawah yang mulai hijau. Hidup memang selalu menawarkan dua hal, katanya suatu sore. Yang baik untuk dikenang, dan yang buruk untuk dijadikan pelajaran. Tapi keduanya tetap sama-sama penting. Aku mengangguk. Kata-kata itu tidak serta-merta mengobati luka, tetapi memberi arah baru bagi langkahku. Hari demi hari, aku mulai kembali pada diriku sendiri. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu terabaikan karena pernikahan yang kacau, memasak makanan yang kusuka tanpa takut dikritik, membaca buku yang sudah lama kusimpan, bahkan menyiram tanaman setiap pagi. Kegiatan sederhana itu membuatku sadar bahwa selama ini aku terlalu sibuk menjadi istri, sampai lupa menjadi manusia. Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berhenti sejenak. Mantan suamiku. Sudah beberapa minggu ia tidak menghubungi lagi. Entah karena gengsi atau karena akhirnya menerima kenyataan bahwa aku tidak akan kembali. Aku menatap layar itu lama, lalu menjawab telepon dengan hati-hati. Halo, suara di seberang terdengar ragu. Apa kamu baik-baik saja? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aneh rasanya mendengar ia menanyakan kabarku setelah semua yang terjadi. Tapi aku menjawab, aku baik. Ada jeda panjang. Maafkan aku, katanya lirih. Aku benar-benar menyesal. Aku menarik nafas panjang. Aku sudah memaafkan, tapi memaafkan tidak berarti kembali. Ia terdiam lagi. Suaranya pecah ketika ia berkata, aku kehilangan kamu. Aku menutup mata. Kata-kata itu dulu sangat ingin kudengar. Tetapi sekarang, setelah semua luka dibuka dan diperlihatkan, kata-kata itu terasa terlambat. Aku juga kehilangan banyak hal, jawabku lembut. Harga diriku, kepercayaan, rasa aman. Dan itu tidak bisa kembali begitu saja. Tidak bisakah kita mulai dari awal? Tanyanya memohon. Aku menggeleng meski ia tidak bisa melihatnya. Yang sudah retak tidak bisa kembali utuh. Bahkan jika direkatkan, tetap ada bekasnya. Dan aku tidak ingin hidup dengan bekas luka yang terus kau gores. Ia tidak membantah. Hanya hening. Hening yang kali ini bukan penghinaan, tapi pengakuan. Pengakuan bahwa ia memang sudah kehilangan sesuatu yang tidak akan kembali lagi. Setelah percakapan itu, aku merasa jauh lebih ringan. Bukan karena ia meminta maaf, tetapi karena aku akhirnya bisa menerima bahwa perpisahan ini memang jalan yang benar. Hidupku bukan lagi tentang mempertahankan seseorang yang tidak menghargai,
melainkan tentang menyelamatkan sisa-sisa diriku yang hampir hilang. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan mencari pekerjaan di kota terdekat. Bukan pekerjaan besar. Aku bekerja sebagai asisten di sebuah toko kue kecil, milik seorang ibu paruh baya yang ramah dan sabar. Toko itu tidak besar, tetapi setiap hari dipenuhi aroma roti hangat dan pelanggan yang datang dengan senyum. Di sana, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, lingkungan yang tidak menghakimi, tempat di mana aku merasa berguna dan dihargai. Awalnya aku khawatir, apakah aku mampu bekerja lagi. Sudah lama aku tidak melakukan pekerjaan formal. Tetapi ibu pemilik toko berkata, yang penting kamu mau belajar, sisanya mengikuti. Hari pertama bekerja, aku merasa gugup. Namun ketika melihat pelanggan tersenyum setelah menerima pesanannya, sesuatu di dalam diriku ikut tersenyum. Senyum kecil yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, tetapi terasa sangat besar bagiku. Perlahan warna hidupku kembali muncul, tidak secerah dulu, tetapi cukup untuk membuat hari-hariku tidak lagi gelap. Di sela bekerja, aku sering merenungkan perjalanan hidupku. Aku sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang mempertahankan apa yang sudah dibangun, tetapi tentang memastikan bahwa apa yang dipertahankan tidak menghancurkan kita. Aku ingat betapa kerasnya aku berusaha dulu, berharap suamiku berubah, tetapi perubahan tidak pernah datang dari seseorang yang tidak mau berubah. Dan aku berubah justru ketika aku berhenti menunggu. Dari toko kue tempatku bekerja, setiap sore aku pulang melewati jembatan kecil yang menghadap ke sungai. Di sana, aku sering berhenti sejenak untuk merasakan angin sore menyapu wajah. Sungai itu mengalir tenang, membawa dedaunan, ranting kecil, dan kadang sampah manusia. Tapi airnya tidak pernah berhenti. Dan di sanalah aku menemukan simbol dari hidupku sekarang. Aku juga harus terus mengalir, membawa masa lalu tanpa menjadikannya beban, sampai akhirnya menemukan lautan yang benar-benar menerimaku apa adanya. Beberapa bulan berlalu. Luka itu perlahan berubah menjadi cerita. Cerita yang dulu penuh air mata, kini mulai terdengar seperti pelajaran kehidupan. Bahkan orang tuaku melihat perubahan besar pada diriku. Ibu berkata, "Sekarang kamu lebih cerah, lebih hidup." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasakan hal yang sama. Suatu hari, aku memutuskan membuka kembali buku catatan yang dulu sering kutulis saat masih remaja. Halaman-halamannya kosong. Karena selama menikah aku tidak pernah menulis apapun. Tetapi hari itu, aku menulis satu paragraf. Aku tidak kehilangan diriku pada perceraian itu. Aku justru menemukannya kembali. Dan itu benar. Satu-satunya hal baik dari badai adalah ia mengajarkan kita cara berdiri kembali. Setelah berbulan-bulan berjuang, menyembuhkan diri, dan perlahan membangun hidup baru, aku akhirnya merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi pertanyaan tanpa jawaban. Tidak ada lagi cemas menunggu seseorang yang tidak pulang. Tidak ada lagi rasa takut membuat kesalahan kecil. Hidupku mungkin tidak sempurna, tetapi ia kembali menjadi milikku. Pada suatu sore, aku duduk di tepi jembatan sambil memandangi matahari terbenam. Warna jingga memenuhi langit, indah dan hangat. Angin berembus pelan. Dan tiba-tiba aku tersenyum. Senyum itu datang begitu saja. Bukan dibuat-buat, bukan dipaksakan. Senyum yang benar-benar lahir dari hati. Dan saat itulah aku sadar. Aku sudah sembuh. Tidak sepenuhnya. Luka itu tetap ada. Bekas itu tidak akan hilang. Tetapi, bekas itu tidak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Bagian yang membuatku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menghargai diriku sendiri. Aku kini berjalan dalam hidup dengan langkah baru. Langkah yang tidak lagi mengikuti bayang-bayang masa lalu, tetapi justru mengarah pada masa depan yang lebih jernih. Hubungan kita dengan seseorang bisa berakhir, tapi hubungan dengan diri sendiri tidak boleh ikut mati. Pada akhirnya, badai paling kelam dalam hidupku justru membawa aku pada ketenangan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan dari ketenangan itu, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada pernikahan yang hancur. Aku menemukan diriku kembali. Dan itulah perjalanan hidupku
Perjalanan yang mengubah seseorang yang dulunya penuh keraguan, penuh ketakutan, dan penuh luka, menjadi seseorang yang akhirnya mampu berdiri tegak atas kakinya sendiri. Badai yang dulu kupikir akan menghancurkanku, justru menjadi pintu besar menuju ketenangan yang selama ini tidak pernah benar-benar kurasakan. Ternyata Tuhan tidak selalu menunjukkan jalan keluar dalam bentuk pelukan atau pertolongan. Kadang, Ia menunjukkannya dalam bentuk hancurnya dunia yang selama ini kita paksakan untuk bertahan. Karena dari kehancuran itu, kita akhirnya dapat melihat apa yang selama ini tertutup kabut ketakutan dan cinta yang tidak sehat. Setelah semua yang terjadi, penghinaan, pengkhianatan, air mata, perceraian, kehilangan, dan penyembuhan, aku belajar bahwa hidup tidak pernah meminta kita untuk selalu menang. Hidup hanya meminta kita untuk jujur. Jujur pada perasaan, jujur pada luka, jujur pada kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan mencintai kita dengan cara yang sama. Sebelum semua ini terjadi, aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Setiap penghinaan yang keluar dari mulutnya membuatku berpikir bahwa aku tidak cukup baik. Setiap kebohongan yang ia sembunyikan membuatku percaya bahwa aku kurang berharga. Aku menutup mata pada kenyataan karena aku terlalu takut menghadapi apa yang ada di baliknya. Kebenaran yang pahit. Namun sekarang, setelah melewati semuanya, aku menyadari satu hal penting. Kadang orang yang paling kita perjuangkan justru adalah orang yang paling membuat kita kehilangan diri sendiri. Hubungan seharusnya membuat kita tumbuh, bukan menyusut. Hubungan seharusnya memberi ruang untuk bernafas, bukan membuat dada sesak setiap hari. Seharusnya kita merasa aman, bukan takut. Seharusnya kita merasa dihargai, bukan direndahkan. Dan ketika seseorang sudah membuat hati kita hancur sampai titik di mana kita tidak mengenali diri sendiri, itu bukan cinta, itu penjara. Kini ketika aku melihat ke belakang, aku sadar bahwa pergi bukanlah kekalahan. Pergi adalah keberanian. Pergi adalah keputusan untuk tetap hidup. Pergi adalah cara Tuhan mengatakan, ada kehidupan yang lebih baik menantimu, tapi kamu harus berani melangkah meninggalkan yang menyakitimu. Luka itu memang masih ada, bekas itu tidak akan pernah hilang. Namun bekas luka bukan berarti kita gagal. Bekas luka adalah bukti bahwa kita pernah berperang, dan kita selamat. Bekas luka adalah tanda bahwa kita pernah jatuh, tapi kita juga pernah bangkit. Bekas luka adalah guratan yang membentuk siapa diri kita sekarang, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengenali nilai diri. Aku belajar mencintai diriku lagi. Aku belajar memaafkan, bukan untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak, tapi untuk memberi ruang bagi hatiku agar bisa sembuh. Aku belajar bahwa cinta yang pertama haruslah ditujukan kepada diri sendiri sebelum kepada siapapun. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa bahagia tidak harus bersama seseorang. Bahagia tidak menuntut kita memiliki pasangan. Bahagia hanya butuh satu hal, ketenangan batin. Jika kamu yang sedang menonton ini pernah berada dalam situasi serupa, merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap, merasa tidak dicintai dengan layak, ingatlah satu hal. Kamu berharga. Terlalu berharga untuk dijadikan pilihan kedua. Terlalu berharga untuk dipertahankan oleh orang yang bahkan tidak ingin memperjuangkanmu. Terlalu berharga untuk tinggal di tempat yang membuatmu hilang sedikit demi sedikit. Kadang mengakhiri bukan berarti gagal. Kadang mengakhiri justru awal dari babak hidup yang baru. Dan mungkin suatu hari ketika kamu menengok masa lalu, kamu akan mengucapkan kalimat yang kini terlintas di hatiku. Terima kasih Tuhan, karena membawaku keluar dari tempat yang tidak lagi seharusnya aku perjuangkan. Perjalananku belum selesai, masih panjang, namun kini aku berjalan dengan langkah yang lebih ringan, hati yang lebih jujur, dan senyum yang akhirnya kembali kulahirkan sendiri, bukan karena seseorang, tapi karena aku akhirnya menemukan damai dalam diriku sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisahku sampai akhir. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi menjadi pelajaran dan kekuatan bagi siapapun yang membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.